Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, hari Jumat 10 Rajab 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa ant. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Wahai Allah, berikanlah afiat pada diri kami, pada penglihatan kami, pendengaran kami. Wahai Allah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Tema ini sangat penting disebabkan beberapa sebab. Mencintai sunnah Nabi. Sebab yang pertama, pentingnya tema ini adalah tema ini berkaitan dengan konsekuensi dari mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat yang kedua yaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersyahadat bahwa tidak ada, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Dan salah satu konsekuensi dari orang yang bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah yaitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk dari mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna dengan kesempurnaan iman yang wajib
yang apabila dia tidak memiliki kesempurnaan iman yang wajib tersebut, maka dia akan diancam dengan neraka, kecuali jika dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih ia cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Dan tidak beriman yang dimaksud di sini adalah al-iman al-kamil al-wajib. Itu garis bawahi baik-baik. Tidak beriman di sini maksudnya adalah al-iman al-kamil al-wajib, yaitu tidak beriman dengan keimanan yang sempurna yang wajib. Yang sekali lagi saya katakan, jika orang tidak memiliki ini, diancam dengan nerakanya Allah SWT. Dia tidak beriman sampai Rasulullah SAW dia cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Kenapa disebutkan orang tua dan anak? Karena dua manusia ini adalah yang paling dicintai oleh manusia. Seorang anak pasti mencintai orang tuanya, seorang orang tua pasti mencintai anaknya. Meskipun berhadapan dua orang yang paling dicintainya, tetapi ketika berhadapan dengan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib mendahulukan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dibandingkan diri sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ya Rasulullah, wallahi inni la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai dibandingkan segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Tidak wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung mengatakan, lihat ini kebiasaan para sahabat. Mereka sangat tunduk patuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, "Wallahi la antal an ahabbu ilayya hatta min nafsi." Demi Allah, engkau sekarang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai sampai dari diriku sendiri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, "Al-ana ya Umar," yakni kamula iman. Sekarang maksudnya adalah wahai Umar bin Khattab radhiyallahu an, sempurna imanmu. Dengan apa tadi istilahnya? Kesempurnaan iman yang wajib. Itu diingat tuh. Itu istilah para ulama. Kesempurnaan iman yang wajib. Bahasa Arabnya al-iman al-kamil al-wajib. Maka tema ini penting sekali karena berkaitan dengan konsekuensi syahadat. Konsekuensi syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan salah satu tanda mencintai Nabi adalah mencintai sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat lagi, konsekuensi syahadat adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu
makna mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 24. Ayat ini disebutkan oleh Imam Az-Zamakhsyari sebagai ayatun syadidatun la tura mithluha. Ayat yang paling keras ancamannya. Tidak pernah ada ayat dalam Al-Quran yang lebih keras dibandingkan ayat ini. Surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Innallaha wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya, katakanlah Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada umatnya, jika orang tua kalian, anak kalian, saudara sekalian, istri kalian, keluarga kalian, 5 manusia yang paling dicintai oleh manusia. Orang tua, anak, saudara, istri, kerabat. Ya, makanya kalau seandainya ada orang yang dengan 5 ini bertengkar, ini aneh jadi manusia. Semestinya 5 orang ini orang yang paling dekat dengan kita. Saudara, saya sering mengatakan nih, yang ikut dakwah sunnah harus dekat dengan saudaranya, sambung hubungan rahim. Meskipun belum ngaji sunnah. Harus dekat, berusaha untuk bergaul dengan saudaranya. Orang tua, anak, saudara, istri, kerabat. Kemudian harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, tempat tinggal yang kamu sukai. 3 jenis harta benda yang sangat disukai oleh manusia. 5 manusia yang sangat disukai oleh manusia, 3 harta benda. Perniagaan, tempat tinggal, dan harta. Kalau 8 perkara ini, kata Rasulullah kata Allah Subhanahu wa taala, lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Inilah ayat ancamannya. Yang lebih mendahulukan cinta kepada selain Allah dan Rasulnya, terutama dari 8 perkara ini, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Di sini tidak disebutkan tunggulah ancamannya, tunggulah siksanya. Tetapi Allah menyebutkan secara mutlak, umum, bebas, tidak ada pembatasan. Dan itu menunjukkan kepada ancaman keras. Makanya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan hadhil ayah fiha amrun. Di dalam ayat ini terdapat perkara atau perintah untuk taqdimu mahabbatillah wa mahabbati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya ala kulli mahbub, di atas setiap yang dicintai. Maka kembali ke permasalahan kita, tema ini mencintai sunnah Nabi penting karena dia konsekuensi syahadat yang kedua. Dan syahadat yang kedua konsekuensinya adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab yang pertama, tema ini penting. Sebab yang kedua, tema ini penting karena kebalikan dari sunnah adalah bid'ah. Dan sudah banyak tersebar perbuatan bid'ah di tengah masyarakat.
Dan ini sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Tidak bisa mengelak dan tidak bisa kita katakan umat Islam aman-aman saja dari bid'ah, enggak bisa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu sudah memberitahukannya, memperingatkannya dengan keras. Beliau mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian dari perkara yang mengada-ngada di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya perkara yang mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kulla dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tersebarnya perbuatan bid'ah, maka itu salah satu penyebabnya adalah salah satu akibatnya adalah sunnah dihabiskan. Kalau bid'ah dibiarkan, maka tidak akan lama pasti sunnah akan hilang. Yang bid'ah dianggap biasa, bahkan dianggap ibadah. Saya beri contoh. Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat. Ini kadang-kadang contoh ini jangan baper ya. Contoh jangan baper. Karena ini contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan baper kemudian main bakar. Ini contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika 5 hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Berarti ini hadis kuat. Karena setelahnya tidak ada penghapusnya. Tidak masuk ke dalam hukum nasikh mansukh. Sebelum wafat Rasulullah SAW berwasiat. Anggap ini wasiat orang tua kita, bahkan lebih. Kalau orang tua kita saja berwasiat, kita akan sangat menjaga. Ini bukan hanya orang tua. Rasulullah, Sayyidu waladi Adam, Khalilullah. Bahkan saya tadi berpikir di pesawat ketika dari Banjarmasin ke Balikpapan. Saya katakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki keutamaan yang dimiliki seluruh nabi dan rasul, beliau memilikinya. Beliau Khalilullah. Nabi Ibrahim Khalilullah, beliau Khalilullah. Nabi Musa Kalimullah, beliau Kalimullah. Apa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia. Seluruh keutamaan para rasul ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berwasiat sebelum meninggal. La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Itu wasiat beliau. Apa kabar sekarang di tengah kaum muslim? Sesuatu yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dilanggar dengan terang-terangan. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW dilanggar dengan terang-terangan. Sesuatu yang mengada-ngada di zaman Rasulullah SAW tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Kemudian dianggap sebagai sebuah ajaran di zaman sekarang. Ini salah satu penyebab mengapa tema ini penting. Mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang. Kita wajib peduli dengan apa yang akan ditanyakan oleh Allah. Madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menjawab dakwahnya para rasul? Itu yang akan ditanyakan kelak di hadapan kita seluruhnya. Satu-satu. Maka ahibati fillah afanillahu yakum, tersebarnya perbuatan mengada-ngada dalam agama ini yang menyebabkan tema ini penting
dan wajib kita mengetahui bagaimana keutamaan mencintai sunnah Nabi Muhammad SAW sehingga kita benar-benar mengerjakan sunnah-sunnah tersebut. Baik. Itu dua minimal tentang sebab mengapa tema ini penting. Sekarang kita ingin bahas mencintai sunnah Nabi. Apa yang dimaksud dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau bawa dari mulai beliau diutus menjadi nabi dan rasul sampai beliau wafat. Baik itu hukumnya secara hukum fikih sunnah apabila ditinggalkan tidak berdosa, atau hukumnya wajib secara hukum fikih apabila ditinggalkan berdosa dan diancam siksa. Semua ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang kita maksud dengan mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain lagi, bertabarruk dengan pohon, sungai, atau yang semisalnya. Di zaman Rasulullah SAW dilarang. Ketika sahabat Nabi Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu yang baru masuk Islam kemudian berkata kepada Rasulullah SAW ketika melihat orang-orang musyrik Quraisy memiliki pohon yang di situ mereka gantung-gantungkan senjata mereka agar nanti senjatanya manjur kalau berperang. Kata Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat." Wahai Rasulullah, carikan kami pohon yang kami gantungkan senjata kami di sana sebagaimana mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar. Laqad qultum kama qalat Bani Israel li Musa. Allah Maha Besar. Permintaan itu membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam tegas. Meskipun baru masuk Islam. Allah Maha Besar. Kalian telah mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Musa, oleh kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan kami, untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya umat ini akan mengikuti umat-umat yang terdahulu. Ini menunjukkan bertabarruk, mengambil barakah dari pohon, dari batu, dari sungai, dari kuburan. Bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu perbuatan mengada-ngada dalam agama Islam. Bukan ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ironinya sudah dianggap biasa di zaman sekarang. Dengan berbagai macam alasan. Dengan berbagai macam retorika. Ini ahibati. Inilah makanya tema ini penting. Nah, sunnah yang dimaksud adalah yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang membenci sunnahku maka bukan dariku. Sunnah yang dimaksud adalah ajaran. Baik itu hukumnya sunnah secara hukum fikih ataupun wajib secara hukum fikih. Baik itu yang berkaitan dengan akidah, keyakinan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau berkaitan dengan ibadah, pengabdian diri seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berkaitan dengan muamalah, hubungan antara sesama manusia, baik itu antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, tetangga dengan tetangga, kemudian rakyat dengan pemerintah, yang sudah diatur dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud. Atau yang berkaitan dengan adab dan akhlak, itu semua masuk ke dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti misalkan hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Hakim
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma, kitaballah wa sunnati." Sesungguhnya aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah sesat setelah berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, Al-Quran dan sunnahku. Sunnah yang dimaksud apa? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu hadis Rasul. Hadis itu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin atau taqririn sifatan khulqiyah atau khuluqiyah. Apa saja yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan atau kelakuan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sunnah. Nah, tema kita mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti seluruh ajaran Rasul. Baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak, maka wajib kita mencintainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sunnah ini, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Yang artinya, dan apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kalian, ambillah. Apa saja yang Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam larang dari kalian, atas kalian atau untuk kalian, jauhilah. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Mau itu perintah Rasul, itu sunnah Rasul SAW. Mau itu larangan Rasul, itu sunnah Rasul SAW. Maka jika perintah, kita wajib kerjakan. Jika larangan, kita wajib jauhi. Kenapa? Karena kita mencintai apa? Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya? Baik. Sekarang ahibati fillah. Apa dalil wajib mencintai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa dalilnya? Karena kita katakan konsekuensi dari syahadat yang kedua adalah mencintai Nabi. Termasuk mencintai Nabi adalah mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya wajib mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalilnya dari Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Lihat di situ perintah. Jalan Rasul adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah. Dan saya diberitahu oleh, dulu kita punya daurah bersama Syekh. Beliau adalah salah satu murid senior dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau berkata, "As-salaf yaf'aluna sunnah li'annaha sunnah, wan nasul yawm yatrukuna sunnah li'annaha sunnah." Saya ulangi. As-salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mengerjakan sunnah Nabi yang itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib, karena dia ajaran Rasul. Saya ulangi ya. Para sahabat dahulu, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka mengerjakan sebuah perkara yang hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Karena dia adalah sunnah Nabi. Sunnah yang dimaksud yang kedua apa? Ajaran Rasulullah. Paham ini? Orang-orang dulu yang mulia 3 generasi mengerjakan sunnah yang amalan itu hukumnya sunnah, tidak wajib karena dia adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang meninggalkan sunnah karena hanya dianggap hukumnya secara fikih sunnah. Paham?
Sunnah aja kada wajib. Nah, paham maksud saya? Itu bedanya orang terdahulu dengan sekarang. Makanya di sini fattabi'uh, ikutilah perintah. Wal aslu fil amril mutlaq yadullu 'alal wujub. Dan asal hukum perintah yang mutlak menunjukkan kepada kewajiban. Kalau kita lanjutkan ayatnya wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain selain sunnah Rasul, selain jalan Rasul, maka kalian akan terpisah dari jalan Nabi Muhammad SAW. Apa faedahnya di sini? Tidak ada pilihan yang lain. Jika tidak mengikuti ajaran Rasul, pasti menyimpang. Pasti menyimpang. Dan ingat, ajaran Rasul bukan hanya ukuran akidah, tapi seluruhnya. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan adab. Seluruhnya. Baik. Dalil yang ketiga, 2. Wajibnya mencintai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu surat An-Nur ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim." Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perkaranya, perkara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tertimpa kepada mereka fitnah. Fitnah adalah keadaan genting yang menghantarkan kepada kehancuran. Atau tertimpa kepada mereka siksa yang pedih. Lihat sekarang. Penafsiran dari Imam Ibnu Katsir, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Dalam kitab fenomenal beliau, Tafsirul Quranil Azim. Beliau mengatakan, ay an amri rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa sabiluh wa minhajuh wa tariqatuh wa sunnatuh wa syari'atuh. Fatuzanul aqwal wal a'mal bi aqwalihi wa a'malihi fama wafaqa dzalika qubil wa ma khalafahu fahuwa mardudun ala qailihi wa fa'ilihi kainan man kan. Ini akidah. Beliau mengatakan, hati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintahnya. Maksudnya adalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa perintahnya? Jalan beliau, metodologi beliau, kaifiat beliau, sunnah beliau, syariat beliau. Maka setiap ucapan, perbuatan selalu ditimbang dengan ucapan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ucapan perbuatan sesuai dengan sunnah Rasul, diterima. Siapapun yang mengatakan. Siapapun yang mengatakan. Sampai iblis yang mengatakan, kita terima. Kalau seandainya itu sesuai dengan sunnah Rasul. Bukankah ada hadis amalan sebelum tidur membaca ayat kursi, dan itu didapatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari iblis, kemudian dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sadaqaka wa huwa kadzub, dia berkata benar kepadamu dan dia tukang dusta. Kalau seandainya itu amalan perbuatan disanding dengan sunnah dan sesuai, kita terima siapapun dia. Sebaliknya, jika perbuatan dan ucapan tersebut bertentangan dengan sunnah, maka kita akan tolak. Kainan mankan, kata Imam Ibnu Katsir, siapapun ente, mau followersnya 13 juta, enggak jadi ukuran kebenaran. Saya sering katakan pada ikhwah, al-haqqu la yurtabatu birrijal. Ini akidah. Kebenaran tidak diikat dengan seseorang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuburan beliau, Imam Malik berkata, kullun yu'khadhu minhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang ucapannya dan perbuatannya bisa diambil, bisa ditolak, kecuali yang dikubur di kuburan ini sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kama thabata fi sahihain wa ghairihima an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Sebagaimana yang telah tetap di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan maka amal yang tidak ada contohnya dari kami maka ia tertolak. Dan ironi hadis ini dianggap ecek-ecek oleh sebagian orang. Dihina. Bagaimana dia berhadapan kelak dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sok-sok bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadisnya diremehkan. Oh, dalilnya cuma satu, man amila amalan laisa. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, "Falyahdhar wal yakhsha man khalafa syari'atar Rasul batinan wa dhahiran." Hati-hati, takutlah orang-orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam baik secara lahiriah ataupun secara batinnya. Antusibahum fitnah, mereka tertimpa fitnah. Ai fi qulubihim, atau di dalam, yang dimaksud fitnah di dalam hati mereka, min kufrin au nifaqin au bid'atin. Fitnah yang masuk ke dalam hati baik kekufuran, kemunafikan atau perbuatan bid'ah. Au yusibahum adzabun alim, atau menimpa mereka siksa yang pedih fid dunya biqatlin au haddin au habsin au nahwi dzalik. Siksa yang pedih di dunia, baik itu dengan terbunuh, dihukum had, dipenjara, atau yang semisal, gara-gara menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita azan dulu. Habis itu kita salat Isya, setelah salat kita lanjutkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Dalil yang ketiga tentang wajibnya mencintai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu saya ingin mencontohkan tadi ketika Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaklah dia berhati-hati karena bisa tertimpa fitnah. Fitnah beliau artikan di sini yaitu fitnah yang menimpa hati berupa kekufuran, kemunafikan, dan bid'ah. Jadi tidak ada lain bahaya dari orang yang menyelisihi sunnah Rasul kecuali dia bisa mendapatkan kekufuran di dalam hatinya, atau kemunafikan di dalam hatinya, atau perbuatan bid'ah. Saya beri contoh, misalkan orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan tadi sunnah tadi bukan hanya urusan jenggot, urusan celana di atas 2 mata kaki, urusan jilbab lebar, cadar, bukan. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sunnah Rasul adalah seluruh ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik di dalam akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak, atau yang disebut dengan manhaj, tata cara beragama. Saya beri contoh, misalkan yang menyelisih sunnah Rasul kemudian dia menyebabkan kepada kekufuran. Di antaranya itu orang-orang yang mengikuti syubhat. Ini menyelisihi sunnah Rasul
sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syubhat. Dan akhirnya ma'aluhu ilal kufri wan nifaq wasyirk, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Orang yang menyisihi sunnah Rasul maka ujungnya dia akan kepada kekufuran, kesyirikan atau kemunafikan. Contoh, orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul di dalam ibadah, maka akhirnya menyebabkan kepada perbuatan bid'ah. Suatu ketika ada seorang Imamut Tabi'in, Sa'id ibnul Musayyab rahimahullah. Beliau melihat orang setelah azan subuh sholat 2 rakaat berkali-kali. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Padahal sunnahnya setelah azan subuh maka mengerjakan qabliyah subuh. Dan qabliyah subuh cuma 2 rakaat. Maka orang ini akhirnya terperosok ke dalam perbuatan menyelisihi sunnah Rasul, yaitu bid'ah. Lalu dinasihati oleh Sa'id ibnul Musayyab bahwasanya sholat 2 rakaat sebelum subuh hanya 2 rakaat. Kemudian kemudian orang tersebut menjawab, ayu'adzibunillahu ala salah. Apakah Allah akan menyiksaku karena aku sholat? Ini kan aku sedang sholat, bukan sedang bermaksiat. Dan disitulah letaknya perbuatan bid'ah susah dinasehati. Dia menganggap dirinya sedang beribadah kepada Allah. Makanya kan ada riwayat, innallaha hajabat taubah an sahibi kulli bid'ah. Allah menutup taubat bagi setiap pelaku bid'ah. Sebab kenapa? Karena saat dia berbuat bid'ah dia merasa melakukan ibadah kepada Allah. Maka orang ini mengatakan, apakah Allah akan menyiksaku karena aku sholat ini? Aku kan sedang beribadah kepada dia. Lihat jawaban yang menarik dari Imam Sa'id ibn Musayyab rahimahullah. Beliau mengatakan, la walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tidak, tapi Allah akan menyiksamu karena engkau menyelisihi sunnah. Nah ini contoh orang yang menyelisih sunnah pasti terperosok ke dalam perbuatan bid'ah, pasti. Ya, contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang berzikir dengan suara yang rendah dan menunduk. Dalam surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan berendah diri, suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Itu sunnah Rasul. Zikir dengan suara yang rendah, dengan suara yang khusyuk, tunduk penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah Rasul. Dan ini dikuatkan dengan hadis Rasul ketika ada para sahabat yang berkeras saat membaca Al-Quran satu dengan yang lainnya, maka Rasulullah SAW mengatakan, innakum la tad'una asamma wala ghaiba, innama tad'una sami'an qariban mujiba. Irba'u ala anfusikum. Pelan-pelan kalian terhadap diri kalian saat berzikir, saat membaca Al-Quran, saat berdoa. Kalian sedang tidak berdoa kepada yang tuli dan kepada yang tidak ada. Kalian berdoa kepada yang maha mendengar dan yang maha ada. Yang dekat dengan kalian. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sunnah berzikir ini diselisihi, akhirnya terperosok ke dalam perbuatan bid'ah. Berzikir sambil berteriak-teriak. Seakan sambil dangdutan. Berzikir sambil menari. Gak ada sunnahnya dari Rasulullah. Tidak ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Orang yang menyelisih sunnah pasti terperosok ke dalam perbuatan bid'ah. Orang yang menyelisih sunnah bisa terperosok ke dalam kemunafikan. Contoh, sunnah Rasul bertauhid saat mengerjakan ibadah. Bertauhid saat mengerjakan ibadah. Tauhid itu ada dua prakteknya. Perhatikan ya. Tauhid itu ada dua prakteknya. Ikhlas itu ada dua prakteknya. Pertama, kita mentauhidkan Allah dalam ibadah. Contoh, berdoa hanya kepada Allah. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta perlindungan hanya kepada Allah. Isti'adzah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Minta pertolongan dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah. Istighatsah. Idz tastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid. Praktek tauhid yang pertama, beribadah hanya kepada Allah. Praktek tauhid yang kedua adalah beribadah hanya ingin pahala dari Allah. Salat kita tadi, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir kita pagi dan sore. Itu ibadah kita kerjakan hanya ingin dapat pahala dari Allah. Itu praktek tauhid ada dua. Nah, apabila sunnah ini, sunnah tauhid ini diselisihi, terperosok ke dalam kemunafikan. Contoh, orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'um wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan Allah membalas tipuan mereka. Jika mereka bangun mendirikan sholat, mereka bangun dalam keadaan malas. Kenapa? Riya, tidak tauhid. Sunnah Rasul mereka selisihi. Yang aturan sholatnya hanya ingin dapat pahala dari Allah, tetapi mereka riya, ingin dapat pujian dari manusia. Ini contoh sunnah Rasul terperosok, diselisihi, terperosok ke dalam apa tadi? Kemunafikan. Itu contoh. Surat An-Nisa ayat 142. Yura'unan nas, mereka riya terhadap manusia. Makanya orang munafik dan ma'aktsaraha fi hadzal zaman wa nahnu minhum. Dan banyak sekali di zaman sekarang orang munafik dan mungkin kita termasuk di dalamnya. Yang bermuka dua, yang di hadapan orang terlihat saleh, saat sendirian di kamar beringas dengan media sosialnya. Yura'unan nas. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Bersembunyi dari pandangan mata manusia tapi tidak bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah Rasul. Mentauhidkan Allah itu sunnah Rasul. Jadi jangan dikira sekali lagi sunnah itu cuma jenggot panjang, celana di atas 2 mata kaki, ya, kemudian saprafat, itu sunnah Rasul. Tapi sunnah dalam akidah termasuk dalamnya. Jika diselisihi, masuk ke dalam kemunafikan. Di antaranya riya. Ada cerita. Syekh Abdul Razak pernah bercerita bahwasanya ada orang ke Masjid Nabawi. Datang ke masjid, langsung duduk seperti orang tasyahud. Lalu dipoto kanan, foto kiri oleh teman-temannya. Selesai sesi pemotretan, keluar masjid. Ini riyanya ikhlas. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang munafik kalau tidak dipuji manusia, tidak semangat. Dan itu memang berat, Pak. Apalagi seorang anak saat berbakti kepada orang tua, tidak dipuji oleh orang tua. Berat.
Berat banget. Tapi tetap wajib bakti. Mau dipuji tidak dipuji tetap wajib bakti. Nah, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jika diselisih masuk ke dalam kemunafikan. Orang munafik berat untuk sholat di malam hari. Dulu malam tidak ada listrik, PLN nggak ada. Kalau terbenam matahari gelap gulita, tidak terlihat. Athqalus salawati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul atama. Salat paling berat atas orang-orang munafik salat subuh, salat isya. Karena tidak ada yang lihat, tidak ada yang bisa diriyai. Nah, contoh sekarang. Menyelisih sunnah Rasul terperosok ke dalam kekufuran. Apa contohnya? Menyelisih sunnah Rasul terperosok ke dalam kekufuran. Di antara contohnya adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam agama yang paling benar. Tidak ada bisa disamakan semua agama. Dalilnya begitu banyak dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Inna dina indallahi Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari Islam selain Islam sebagai agama tidak akan diterima darinya. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang Islam agama satu-satunya yang paling benar. Yang menyelisih sunnah ini sunnah loh. Yang menyelisih ajaran ini terperosok ke dalam kekufuran. Akibat syubhat. Oh, yang penting kan beragama itu berakhlak baik. Ya, tidak menyakiti sesama. Makanya di zaman sekarang ada agama baru kalau saya lihat. Apa itu? Agama insaniyah, agama kemanusiaan. Itu sering tuh diusung-usung oleh kaum liberal, agama kemanusiaan. Nah, kita katakan siapa yang menyelisih sunnah Rasul yang berbunyi la yasma'u bi ahadu min hadhil ummah yahudi wala nasrani thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar, tidaklah mendengarku seorang pun dari umat ini baik itu Yahudi Nasrani kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa melainkan ia akan menjadi penghuni neraka. Itu sunnah Rasul. Siapa yang menyelisih ini terperosok ke dalam kekufuran. Menyamakan semua agama sama. Ya. Tidak boleh Islam mengaku agama yang paling benar. Tidak boleh ada kata kekufuran. Mengatakan kafir nggak boleh. Itu mustalahat di dalam Al-Quran hadis Rasulullah. Orang Nasrani saudara kita. Secara agama Islam tidak diperbolehkan. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Nasrani tetangga kita iya. Adapun persaudaraan hanya dalam lingkup Islam. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah yang mereka lah orang-orang yang bersaudara. Itu syariat Islam. Bukan berarti kita kemudian tidak Bhinneka Tunggal Ika, kemudian kita berbuat zalim kepada tetangga kita yang kafir, tidak. Itu istilah dalam syariat Islam. Dan tidak menjadikan kita berbuat zalim terhadap orang-orang kafir. Paham ini para ikhwan? Ini hati-hati ya. Yang menyelisih sunnah Rasul, maka dia terperosok dalam kekufuran, kesyirikan, atau kemunafikan. Atau perbuatan bid'ah. Contoh, yang menyelisihi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terperosok dalam kesyirikan. Di antaranya perdukunan. Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perdukunan diharamkan, persihiran diharamkan. Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang terperosok ke dalam situ pasti dia mengerjakan kesyirikan dan kekufuran. Nah, ayat yang ketiga yaitu surat An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbik
surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak sekali-kali, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus keputusan di dalam apa saja yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka kesulitan dari apa yang engkau telah putuskan. Dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Ini dalilnya, sisi pendalilannya adalah pada ayat la yu'minun. Mereka tidak beriman sampai menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus keputusan. Ini dalil wajibnya mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam wajibnya mencintai sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran." Sesungguhnya orang yang hidup dari kalian sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Siapa yang ingin bersatu, ini obatnya. Apa itu? Fa'alaikum bisun. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Sunnatil khulafail mahdiyyin ar-rasyidin. Dan sunnah-sunnah khalifah yang diberi petunjuk yang baik. Tamassaku biha, berpegang teguh dengannya. Addu 'alaiha bin nawadid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Siapa yang mendambakan persatuan, maka akan bisa bersatu di atas sunnah Rasulullah SAW. Bukan di atas golongan, kelompok, partai, organisasi. Bersatu di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil juga dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Hakim, inni taraktu fikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Sesungguhnya aku telah meninggalkan di tengah kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah sesat setelah keduanya, setelah berpegang teguh kepada keduanya. Kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Adapun perkataan-perkataan para ulama salaf, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam Sunan Ad-Darimi, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah sunnah Rasul. Jangan berbuat bid'ah, cukup bagi kalian. Meskipun Pak, kadang-kadang cuma 2 rakaat, kadang-kadang sederhana. Ya, tidak berlama-lama. Tapi sesuai dengan sunnah sudah cukup bagi kita. Meskipun kadang, misalkan nih saya beri contoh. Pernah ada di zaman Rasulullah SAW ada tali yang dibentang di antara tiang-tiang. Dikatakan itu adalah sebuah tali untuk, kalau tidak salah Zainab atau siapa gitu, dari istri Nabi Muhammad SAW untuk beribadah. Kalau ngantuk, beliau berpegang kepada tali itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, mau enggak aku beritahukan kepada kalian bahwa ibadah dia dari tadi sampai ngantuk-ngantuk cukup hanya dengan mengerjakan 3 kali bacaan. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah. Ada ayat, ada di dalam hadis qudsi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi
wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Cukup itu. Baca itu 3 kali, 5 kalimat 3 kali sudah mencukupi ibadah dia semalaman suntuk. Sunnah Rasul. Cuma 5 kalimat 3 kali sesuai dengan sunnah. Meskipun dia pendek, tetapi sesuai sunnah dengan sunnah, faqad kufitum, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lihat lagi perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, ittabi' wa la tabtadi'. Ikuti, jangan berbuat bid'ah. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan berbuat bid'ah. Perkataan itu disebutkan dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Kemudian perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma disebutkan dalam kitabnya As-Sunnah yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanatan. Setiap bid'ah sesat meskipun orang-orang melihatnya baik. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan Mu'adz bin Jabal, riwayat Imam Abu Daud, fa iyyakum wa ma yubtada' fa inna mabtudi'a dhalalah. Jauhi oleh kalian apa yang dibuat-buat oleh manusia. Sesungguhnya apa yang dibuat-buat itu adalah kesesatan. Jadi Pak, kami yang mengusung dakwah sunnah ini, ngajari umat agar cinta sunnah, benci bid'ah, ini mencontoh Pak, ajaran siapa? Para sahabat. Bukan ngacak-ngacak kebiasaan manusia, enggak. Ngajak, ayo ikuti sunnah, tinggalin bid'ah dalam semua aspek kehidupan kita. Ikutin ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan bid'ah dalam seluruh ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi perkataan Sahal bin Abdullah At-Tasturi. Ini seorang ahli tasawuf loh. Sahal bin Abdullah At-Tasturi, tapi tasawuf yang dulu. Ahli ibadah, ibadahnya sesuai dengan sunnah. Bukan ahli ibadah yang mengada-ngada. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan, ma ahdatha ahadun fil ilmi syai'an illa su'ila anhu yaumal qiyamah. Ini perhatikan. Tidak ada seorang pun yang berbuat mengada-ngada di dalam ilmu agama sedikit pun kecuali akan dimintai pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat. Fa in wafaqa sunnata salim wa illa fala. Jika ilmu itu sesuai dengan sunnah, dia akan selamat. Kalau tidak, maka dia akan binasa. Saya beri contoh Pak. Yang lagi rame ini. Hadis tentang Nur Muhammad. Dengan hadis laulaka ma khalaqatil aflaq. Kalau bukan karena engkau, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Imam Asy-Syaukani mengatakan maudhu, Imam As-Saghani mengatakan palsu. Imam Asy-Syaukani dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi Ahadathil Mawdu'ah palsu. Hati-hati menyebarkan hadis yang palsu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena dia akan ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat. Dan itu bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Penciptaan alam semesta, jin dan manusia untuk mentauhidkan Allah, itu tujuan penciptaannya. Bukan penciptaannya untuk tujuan Rasulullah SAW. Kita mengakui, mengimani kemuliaan Rasulullah SAW. Tapi kita tidak rela dengan Rasulullah SAW didustakan hadisnya. Paham ini Pak Ikhwah? Kita mengakui beliau Sayyidu Waladi Adam. Beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah, pemimpin anak Adam. Tapi tidak boleh berdusta atas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwah. Taib. Agar, ini tadi sudah ya,
Apa itu sunnah, apa itu dalilnya, wajib mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semoga setelah ini kita semangat untuk menerapkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Saya beri contoh. Mungkin kita semangat dalam akidah, semangat dalam ibadah, menegakkan sunnah. Semangat juga di dalam muamalah. Semangat juga di dalam adab dan akhlak menegakkan sunnah. Muamalah contohnya. Ya. Kan tadi Imam Ibnu Katsir mengatakan, siapa yang tidak mengikuti sunnah maka dia akan tertimpa siksa di dunia dengan dipenjara, kemudian dirajam, dihukum had atau yang semisalnya. Termasuk yang tidak mengikuti sunnah dalam perihal muamalah adalah hutang, Pak. Bayar. Sunnah Rasul kalau berhutang apa? Bayar. Kalau seandainya ada hadis, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu an. Siapa yang berhutang, ngambil harta orang, dia niat ingin mengembalikan, Allah akan tolong dia. Wa man akhadha yuridu itlafaha faqatlafahullah. Tapi kalau ngambil hutang, ingin sudah dari awal, kada aku bayar kamu tuh, beja. Tekad sudah kada bayar mau, ya Allah tidak akan nolong dia, Allah akan hancurkan dia. Itu sunnah Rasul, Pak, dalam perihal muamalah, hutang bayar. Jihad itu adalah sanamu al-Islam, dzirwatu sanamil Islam. Puncak amalan dalam Islam itu jihad. Karena berkorban nyawa, harta, keluarga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lisyahid kullu dzambin illa ad-dain." Setiap orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ini menunjukkan bahwasanya hutang tidak bisa dibayar dengan amal saleh. Pian nih punya hutang, belum bayar, orangnya sudah pindah dari Balikpapan ke Papua, dicari di Papua tidak dapat, ujar pindah ke Afrika, dicari ke Afrika tidak dapat, itu masih berhutang. Meskipun kita banyak istighfar, ya Allah ampuni orang tersebut, nggak bisa, harus bayar. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengira, sekali lagi saya katakan, bukan meremehkan perkara jenggot, bukan meremehkan perkara di atas 2 mata kaki, bukan meremehkan perkara jilbab lebar, cadar, bukan. Tapi sunnah adalah ajaran Rasul. Makanya ada sebagian ulama mengatakan, aku tidak mengetahui mana yang lebih merupakan nikmat Allah yang paling disyukuri, apakah Islam atau sunnah. Karena sunnah termasuk daripada Islam. Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Dia bukan hanya urusan akidah, ibadah, tapi juga muamalah. Makanya saya katakan, termasuk sunnah Rasul adalah berbakti pada orang tua. Dalam segala macam permasalahan yang kita dapati. Termasuk sunnah Rasul menghubungi hubungan rahim. Kenali rahim, Pak. Kenalkan ya anak-anak kecil kita dengan rahim-rahim kita. Rahim-rahimnya. Ada kakek, ada buyut, terus ke atas. Kenalkan itu. Ini pengalaman pribadi masalahnya, Pak. Saya menyesal saat mama masih hidup, saya belum kenal banyak keluarga mama. Maka saya ingin jamaah saya jangan sampai seperti saya. Kenalkan, Pak. Itu adalah saudari mama, itu acil, bibi, tante. Kemudian ini anak-anaknya, itu keluarga rahim itu, Pak. Kenalkan itu. Apalagi orang Banjar biasa bini 2, 3 loh. Ulun aja sikong aja. Ya, kerwani masalahnya. Ya.
Ini para ikhwah yang dirahmati, yang sudah 2 hendak 3 tuh. Ustadz kita yang sudah 2 tuh hendak 3. Ya. Kita minal muwahhidin al khaifin. Ahli tauhid. Ahli tauhid yang penakut. Taib. Maka kenalkan para ikhwah yang dirahmati. Kenalkan, dan itu rahim. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anar rahim. Man wasalani wasaltuhu wa man qata'ani qata'tuhu. Makanya ketika ada teman dekat saya pergi ke Panajam ingin bertemu dengan bapaknya, kumpul dengan bapaknya, saya katakan pergi. Padahal saya kehilangan sekali. Pergi. Karena itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sering mengatakan di majelis-majelis, kita ini ngurus orang tua nunggu mereka mati. Sedangkan orang tua kita ngurus kita, menginginkan kita tumbuh dewasa, sukses, bahagia. Tidak lama para ikhwah. Kenalkan itu dengan sunnah, dengan rahim-rahim. Jaga hubungan rahim. Kemudian adab dan akhlak. Ikuti juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya ingin menyebutkan hal yang menarik dari mengikuti sunnah Rasul terakhir sebelum kita tutup kajian ini. Hal yang menarik dari mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang akan mendapatkan keuntungan dari mengikuti sunnah Rasul secara duniawi. Ya, mengikuti sunnah Rasul akan mendapatkan keuntungan secara duniawi. Yang pertama yaitu orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kesehatan. Ini secara duniawi. Saya beri contoh di antaranya, setelah tidur kita diwajibkan untuk membasuh tangan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak mengetahui di mana tangannya berada saat dia tidur. Dan ini pendapat yang lebih kuat umum, baik itu tidur siang apalagi tidur malam. Karena dia tidak tahu tangannya kemana. Itu sunnah Rasul, wajib membasuh tangan. Termasuk di dalam sunnah Rasul yang mendatangkan kesehatan adalah mandi. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang mendatangkan sunnah Rasul yang mendatangkan kesehatan adalah berkumur-kumur dan beristinsyak. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pendapat jumhur wajib saat berwudu berkumur-kumur dan beristinsyak dengan dalam. Apalagi kita dalam keadaan pandemi, masih pandemi seperti ini, mudah-mudahan sebulan 2 bulan lagi isuk diangkat sudah pandemi ini. Ya. Beristinsyak, memasukkan air ke hidung dengan dalam kecuali dalam keadaan puasa, atau berkumur-kumur dengan dalam. Bahkan sebagian ulama fikih mengatakan kalau berkumur-kumur caranya ada 2. Memutar-mutar air itu di antara mulut, kemudian di tenggorokan, baru dikeluarkan. Termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat kita sehat. Kemudian termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat kita sehat adalah memotong kuku. Khamsun minal fitrah, 5 dari fitrah manusia. Salah satunya adalah qat'ul adhafir, memotong kuku. Wa natful ibti, dan menghabiskan bulu ketiak, penyebab bau badan. Wa halqul anah, dan menghabiskan bulu kemaluan, penyebab kotoran, terutama bagi perempuan yang menyebabkan penyakit pada kelaminnya. Mengikuti sunnah Rasul pasti bahagia dunia akhirat. Mengikuti sunnah Rasul pasti selamat
di dunia sebelum akhirat. Di antaranya sunnah Rasul menjaga keperawanan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Di antaranya tidak berpacaran. Di antaranya tidak bercampur laki-laki perempuan tanpa hijab. Di antaranya dua-duaan laki-laki perempuan, baik di media sosial atau di dunia nyata apalagi. Dan saya dulu 2016 kalau nggak salah, saya pernah ke Jepang, diundang panitia kajian di Jepang. Kemudian setelah itu mereka bercerita, Ustadz, di sini kadang-kadang sudah habis akalnya. Kadang orang berpacaran virtual. Jadi si dini kada payu, paham kada payu lah? Kada ada pacar, kada payu. Lalu dibuat oleh orang pintar aplikasi, di-download, kau mau pacaran lah aplikasi tersebut. Apa kabar pian? Sudah guring belum? Ya, berpacaran lawan virtual. Dan itu sekarang sudah sampai di kita. Berapa banyak laki-laki perempuan curhat sama ulun. Ustadz, kami zina virtual. Kenapa zina virtual? Ini kedua segini ulun kisahkan lah, kenapa kan mencari-cari. Ya, subhanallah. Para ikhwan yang dirahmati, zina virtual. Jadi yang satu di Papua, yang satu di Balikpapan. Berzina virtual. Caranya, hendak tahu harus segini lah. Ya. Maka orang yang mengikuti sunnah Rasul, tidak mendekatkan diri kepada perbuatan zina, baik secara berdua-duaan, secara media sosial atau secara dunia nyata, kan haram hukumnya. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhuma syaitan. Tidak sekali-kali laki-laki dan perempuan berdua-duaan kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Ini sunnah Rasul. Harus dijauhi berdua-duaan. Kalau diselisihi pasti akan menyebabkan kepada kehancuran, ketidakselamatan, ketidaksucian. Contoh yang lain lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasul dalam perihal makan. Nih. Perut. Sunnah Rasul dalam perihal perut. Apa itu? Makanlah secukupnya. Ada kaidah disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. La ta'kul illa wa anta tashtahi. Jangan kamu makan kecuali dalam keadaan kamu ingin makan. Saat lapar, makanlah. Wa la taqum wa anta tashtaki. Dan jangan berhenti dalam keadaan kamu merasakan sakit perutmu, kekenyangan. Ada orang makan tuh bukan malah enak, malahannya. Aduh, kenyang benar. Itu dua kaidah makan. Makanlah saat dalam keadaan lapar dan jangan berhenti makan dalam keadaan kekenyangan. Merasakan rasa sakit. Yang aturannya makan itu jadi nyaman, selesai laparnya ini malah sakit. Dan itu diambilkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batn." Yang artinya tidak ada tempat yang kalau diisi lebih buruk dibandingkan perut. Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukup bagi anak Adam dia makan beberapa suapan yang dengannya
dia menegakkan punggungnya, selesai. Ya, makanya konsep makan tidak terlalu aneh-aneh. Nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ya, sunnah Rasul mudah kok. Makan saat memang ingin makan, boleh. Makan kerupuk boleh, makan mie instan boleh. Nggak ada yang halal, nggak ada yang haram itu. Boleh. Cuma jangan berlebihan. Kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi saraf wala makhilah. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah sesukamu. Tanpa berlebihan dan mendatangkan kesombongan. Contoh yang lain. Termasuk mengikuti sunnah Rasul di dalam perkara adab dan akhlak yang mendatangkan kesehatan. Tidak bernafas saat minum. Ya, tidak ditiup. Ya, biasakan seseorang kalau seandainya dalam keadaan susah gitu ya. Karena panas dia tiup. Maka sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ditiup. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan yaqulu innahu arwa wa abra wa amra. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bernafas ketika minum sebanyak 3 kali, melarang bernafas ketika minum sebanyak bernafas ketika minum sebanyak 3 kali. Beliau bersabda, sesungguhnya dia lebih menghilangkan haus, menghilangkan penyakit. Lebih menghilangkan haus, lebih menghilangkan penyakit. Jadi minumnya sekali teguk, sekali teguk, sekali teguk. Enggak seperti onta, kuruk, kuruk, kuruk. Bebinian pulang. Ya, angkat batis. Ya. Mbah, minum, ini binian apa ini? Ya. Nah. Baik. Cukup kiranya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi, masih banyak ya sebenarnya sunnah Rasul dalam perkara adab dan akhlak yang mendatangkan kesehatan, di antaranya bersiwak, menggosok gigi, kemudian menutup makanan, minuman sebelum tidur, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, masih banyak. Belajarlah tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya seseorang akan mencintai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita sampaikan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.